Ah, oh shit. Kalian denger gak? Halo guys dan selamat datang lagi di channel Gua Glenn Juliver, Sexiest Man Alive. Dan ini udah highly requested banget. Dan jujur gue sebenarnya nggak mau lagi buat ada paranormal experience lanjutan lagi. Gue kayak mau ya udah stop aja di paranormal experience 3 kemarin. Jadi kalau video ini likes-nya banyak dan subscribe-nya naik juga, ya gue bakal lanjutin terus paranormal experiences. Tapi kalau udah mulai menurun ya berarti kalian udah nggak suka. Ya gue bisa stop karena gue juga nggak nyaman bikin video begini. So ya, kita lihat apakah kalian suka atau nggak suka. We'll find out. But then something happened. Oke, kalian pasti mikir, wow, background baru. Ya, yeah, it's a new background. Do you like it? Kalian suka nggak? Ya, cuman kain hitam kok, nggak ada yang spesial. Jadi gue mau ngomongin masalah video paranormal experience kemarin yang ketiga, dimana gue menceritain tentang legenda kamar ini. Ya, this exact room. Gue masih di kamar gue ini ya, by the way. Dan gue ngeliat kayak ada satu atau dua komen gitu yang bilang, "Kak, aku mendengar ada suara orang lain di video kakak di menit segini." Dan gue pertama kayak gue nggak tahu, dan sorry gue nggak bisa screenshot komennya karena udah tenggelam komennya, dan gue nggak bisa nemuin lagi kemarin. So sorry banget buat kalian yang udah komen. Dan gue pun ngeliat, jadi di video aslinya udah ada BGM ya, atau background music, udah ada musiknya gitu. Jadi gue kayak ngedengerin lagi, kan gue kayak denger, oh ya, kayak sedikit aja. Shit. Nah, kalian denger nggak suara itu? Kayak sini. Jadi gue kayak denger suara nafas orang gitu kayak di videonya, tapi gue nggak jelas. Jadi akhirnya gue ke videonya yang masih raw, yang masih mentah, yang belum gue edit, dan gue coba denger ulang. Gue denger di bagian yang gue denger suara itu, dan gue coba denger dan ada kayak suara kayak nafas orang gitu. Coba kalian denger ya, coba kalian denger. Dan suaranya makin jauh. Fuck, gue nggak tahu itu suara apa, but then suaranya makin jauh. Tapi semakin gue enhance, nafas orang itu malah kayak ada suaranya. Dia kayak ngomong sesuatu. Yang gue coba pakai Siri, gue coba dengerin, dan Siri nunjukin kata DOOD. Jadi Siri nggak nunjukin kata hot ataupun dude, tapi Siri menunjukkan DOOD. Dan gue coba ke Google Translate, dan gue coba ketik DOOD, dan itu ternyata itu adalah bahasa Belanda dari mati. Damn. Ada suara ini kayak orang kayak berusaha berbisik ke dalam video itu, dan dia ngatain Daud. Gue juga agak bingung sama suaranya, karena suaranya kayak pelan banget dan soft dan berat banget suaranya gitu ya. Bener-bener berat suaranya, kayak udah kayak bapak-bapak yang udah lama banget gitu, yang udah tua gitu. Dan gue juga bingung sebenarnya what's happening di paranormal experiences gue. Kenapa ada suara yang masuk begitu? Apakah hantu atau apapun itu, atau spirit atau roh atau apapun kalian nyebutnya, tuh nggak suka dengan gue buat video begini. But I don't know, gue ngerasa kayak gue harus bikin video ini dan ngasih tahu ke kalian bahwa there's something happening, ada sesuatu yang terjadi, dan itu nggak menyenangkan sama sekali. Jadi bayangin kok ada hantu Belanda yang benar-benar marah sama gue gara-gara gue ngomongin masalah ini ke publik. Atau gue nggak tahu juga, gue nggak ngerti itu beneran hantu atau kesalahan teknikal. Well, you guys judge. Kalian yang tentuin apakah itu bener-bener hantu atau itu hanya kesalahan teknis. Waktu ama atau nenek gue meninggal, dan oh shit, kalian denger gak? Pintu WC barusan aja kebuka dikit. Sumpah mati, gue gak bohong. Dan gak ada angin. Kan dengeran? Krak. Itu pintu toilet gue barusan kebuka dikit. Hello? Shit. Oke. Udah merinding gue anjing. Oke, let's go. Jadi nenek gue itu dekat banget sama Cibon gue, karena dia beberapa hari sebelum dia dipanggil sama yang di atas, dia tidur dan nginep di kamar gue terus. Ya pokoknya tidur di rumah gue. Dan akhirnya dia dipanggil karena
natural causes karena memang sakit. Umurnya udah 70 tahunan waktu itu. Jadi katanya kepercayaan orang-orang gua katanya itu dia akan stay di mana terakhir dia habisin waktunya selama 40 hari. Jadi katanya kemungkinan besar dia masih di rumah gua waktu 40 hari setelah dia meninggal. Jadi waktu itu kami semua takut. Kalau kami ada keluarga yang meninggal, kami pasti tidur bareng-bareng. Gua, enci gua, nyokap gua pasti tidur satu kamar tuh bertiga tuh pasti kayak nyempil-nyempil ketakutan gitu. But then satu malam, jadi ama gue tuh sering banget yang ngecek ya, buka kamar enci gue, ngecek enci gue udah tidur atau belum, terus tutup lagi baru balik lagi ke kamar gue. And that's exactly what happened. Jadi malam-malam gitu nyokap gue keluar ambil minum, jadi pintu kamar kebuka, dan you know what happened? Enci gue cerita, gue di sebelah enci gue tapi gue kayak setengah sadar gitu karena gue tahu nyokap gue ambil minum, dan enci gue bilang kertas di sebelah pintu kamar enci gue itu jatuh. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah jatuh? Enci gue ngerasa ada tangan yang ngelus kepala enci gue, dan tangan itu kerasa dingin banget. Jadi kayak satu muka enci gue tuh kayak kesemutan, dan dia mau lihat tuh nggak bisa, kayak ada yang nahan gitu. Jadi kayak ada yang nahan gini, kayak ngelus ke bawah gitu. Damn, gue bersyukur itu bukan gue. Enci gue percaya kalau itu adalah nenek gue atau ama gue yang datang, mungkin say goodbyes, I don't know. My lord, gue dari tadi ngeliatin ke toilet guys, gue takut kayak ada apa-apa, soalnya tadi mendadak kebuka sendiri pintunya. I don't know man, I don't fucking know. Dan setelah ini kita akan bicara tentang paranormal experiences gue lagi yang cukup menyeramkan, dimana gue nggak tahu bisa nyebut ini paranormal experiences atau enggak, tapi apakah kalian pernah dengar tentang lucid dream? Jadi lucid dream ini adalah suatu kondisi di mana kita mimpi, tapi kita aware kalau kita lagi di dalam mimpi, kita sadar, oh ini mimpi gitu loh. Jadi biasa kalau kita mimpi, kita pasti ngerasa itu tuh benar-benar real. Otak kita nggak bisa tahu ini real atau mimpi. Setelah kita bangun, baru kita tahu, oh tadi kita mimpi. Tapi dalam posisi lucid dreaming, kalian sadar ini mimpi. Kalian bisa gerakin badan kalian, dan kalian benar-benar bisa terbang, bisa melakukan apapun. Ya imajinasi kalian tuh ya batasannya, itulah batasan dari lucid dream. Dan gue ngalamin ini beberapa kali, kurang lebih tahun 2016 waktu itu ya. Jadi gue excited banget, gue tertarik banget waktu gue pertama kali dengar lucid dream. Gue pertama kali dengar lucid dream dari ada satu youtuber luar negeri, gue lupa namanya siapa. Dia jelasin tentang lucid dream, dia jelasin tentang cara-cara lucid dream. Bukan Shane Dawson, kalau kalian mikir gue tahu ini dari Shane Dawson baru-baru ini menjelaskan tentang lucid dreaming. Gue udah lucid dream sebelum Shane Dawson bikin video itu. Gue udah pernah ngalamin lucid dream, dan gue udah coba teknik-teknik dari orang youtuber lain. Tahu nggak cara gue lucid dreaming gimana? Jadi gue tidur di ranjang gue di sebelah sini by the way. Gue nyamping, dan waktu gue mau buka mata, gue mau kayak gitu, gue langsung kayak boom, kayak mental gitu. Gue kayak langsung ngerasa kesemutan satu badan, kesemutan semua. Terus gue kayak di dalam satu realm atau dunia baru yang gue nggak aware sama sekali. Gue nggak tahu itu di mana, tapi gue ngerasa itu kayak di sebuah basement dari mall, gue nggak tahu di mana. Dan gue pun kayak boom, mental sana mental sini, tapi kesemutan semua, badan gue kesemutan. Gue nggak tahu kalian pernah ngalamin begini atau enggak, but this is what's happening to me. Dan bentar banget lucid dreamingnya, langsung gue bangun lagi, dan ya langsung sadar. Gue paksa bangun pertama nggak bisa, gue paksa kedua, gue paksa ketiga, langsung gue kebangun ke dunia nyata. Gue ngerasa karena gue cubit badan gue sakit sebelumnya waktu gue kepelantang-pelanting di mimpi, gue nggak ngerasain sakit sama sekali. Gue coba cubit tangan gue, dan gue ngerasain sakit, dan rasanya itu bener-bener real, kayak gue ada di dunia itu, kayak gue lagi sekarang gini. But then the next night, malam berikutnya, gue kembali lucid dreaming. Tapi di lucid dreaming kali ini gue takut banget. Karena apa? Karena gue nggak bisa bangun ke dunia nyata. Gue kayak coba bangun nggak bisa. Dan yang gue lihat adalah orang pembantu gue waktu itu masih 2 orang ya. Jadi mereka kayak banyak gitu masuk ke kamar gue, masuk terus. Gue kayak ngeliat gitu ulang. Nyokap gue masuk, pokoknya banyak banget orang yang masuk ke kamar gue. Tapi gue nggak bisa bangun. Gue kayak udah coba bangun gini, masih nggak bisa bangun dari dunia mimpi itu. Gue masih kayak terjebak.
Sampai akhirnya pokoknya gue kejebak lama banget. Gue ngerasa itu lama banget, gue ngerasa kayak udah berjam-jam. But then I woke up, gue ternyata cuma tidur sejam lebih. Gue ngerasa itu udah lama, gue ngerasa kayak itu udah 1 harian gitu udah gue habisin waktu di mimpi, dan ternyata itu cuma sejam lebih. Jadi akhirnya gue browsing, katanya kalau kita lucid dreaming, kita paksa bangun gitu, dia malah tubuh kita malah bereaksi untuk terus membuat kita tertidur. Gue nggak ngerti itu maksudnya apa. Jadi katanya tubuh itu memparalyze atau melumpuhkan badan kita saat tidur agar kita tidak bereaksi saat bermimpi. Makanya ada orang yang bisa ngigau, ada yang enggak. Jadi katanya kalau orang yang gampang ngigau atau gampang sleepwalking atau itu katanya kemampuan otak mereka untuk melumpuhkan tubuh itu lemah. Jadi katanya otak itu bisa melumpuhkan tubuh saat tidur. Nah, jadi saat kamu paksa mau bangun, otak kita akan memaksa kamu untuk masuk ke dunia mimpi yang lebih dalam. So that's creepy. Gue takut gue nggak bisa bangun lagi waktu itu. Dan akhirnya gue putusin stop. Gue nggak mau lucid dreaming lagi. Gue hapus semua diary jurnal mimpi gue. Gue stop mikirin tentang lucid dream. Dan it stopped. Dan sekarang gue nggak pernah ngalamin lucid dream lagi. Dan apakah gue mau mencoba lagi? Nah, I don't think so. Nah, mana bagian favorit kalian di video ini? Apakah yang bagian yang ada suara hantu tadi, yang di bagian pertama, di mana video Paranormal Experience 3 gue ada suara yang bukan suara gue masuk ke video, atau lucid dream yang gue udah alamin, atau pengalaman enci gue didatengin sama nenek kami sendiri? Okay, you guys decide. Dan thank you banget buat kalian yang masih setia nontonin video gue. I really thank you guys. Dan as always, cause this too will end. Dan gue minta likes-nya sebanyak mungkin. Jadi kalau likes-nya memang ternyata masih banyak, gue bakal lanjutin. Okay? Peace out.